Mari kita belajar sekarang. Saudara, memang hanya Tuhan yang bisa melihat dan mengerti hati kita. Tapi bagian kita adalah kita jaga hati ini. Puji Tuhan untuk itu semuanya. Biarlah kita izinkan terus Roh Kudus untuk mengoreksi kita. Karena seringkali kita nggak tahu kita sedang salah. Itulah memang sikap manusia. Saya ulangi, seringkali kita tidak tahu bahwa kita sedang salah. Tapi jahatnya manusia, kita pintar melihat salahnya orang lain. Betul tidak? Nah, itulah orang yang sombong. Maka itu mari kita cek begini caranya supaya hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Ya, saya berikan contoh. Dalam seminggu misalnya, dalam seminggu kita bisa melihat ada 4 saudara kita berbuat salah. Saya ulangi, dalam 1 minggu ternyata ya kita nggak cari-cari sih, ya wajar itu. Kita nggak cari-cari. Ternyata dalam seminggu ini kita menemukan ada 4 saudara kita yang berbuat salah. Nah, perhatikan itu. Sebelum kita membicarakan salah mereka berempat, ya ini konsep penting. Sebelum kita mendiskusikan atau membicarakan salah mereka berempat, ayo kita jujur, temukan juga mungkin ada yang salah di hidup kita yang kita tidak tahu. Nah, untuk itu keadilan itu nyata. Jadi sebelum kita, maaf dalam tanda kutip, dipakai untuk mengoreksi saudara kita yang kita tahu dia salah, ya, belajarlah untuk minta Roh Kudus menunjukkan ada yang salah nggak di hidup kita. Masih ingat pemazmur, Mazmur 26, Mazmur 139, ya. Selidikilah aku Tuhan, ujilah aku, kenalilah pikiranku, apakah ada hal-hal yang jahat yang aku tidak tahu. Nah, itu doa yang luar biasa. Maka itu kalau kita mau rendah hati, mau jujur, ya saya ulangi lagi, Tuhan, kau mengenal isi hatiku. Betul, Tuhan sangat kenal. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihimu? Selidiki, kenali hatiku. Wah, ini doa yang luar biasa. Nah, saya ulangi lagi. Kalau kita bisa melihat dalam minggu ini ada 4 saudara kita yang berbuat salah dan kita tahu sebelum kita mendiskusikan kesalahan mereka 4 saudara itu, jujur rendah hati, selidiki. Minta Roh Kudus menyelidiki apakah ada yang tersembunyi dalam hidupku ini yang aku tidak tahu. Karena itu kejelekan kita manusia sangat pintar meneliti, mengoreksi salahnya orang lain. Tapi sulit kita menemukan kesalahan diri kita sendiri. Puji Tuhan kalau kita mau jujur, mau rendah hati. Nah, inilah salah satu persyaratan saudara dan saya bisa menjaga fokus dan konsentrasi perjalanan hidup kita kepada tujuan yang Tuhan sediakan buat kita. Ibrani 12 ayat yang kedua, kita akan baca lebih dulu. Siapa di sini, Aan atau Erik, yang akan menunjukkan ayatnya? Ibrani 12 ayat yang kedua. Oke, begini firman Tuhan. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Melakukan perjalanan iman kita bersama dengan Bapa di surga selama kita masih hidup di dunia ini. Bagaimana cara kita melakukannya? Cara melakukannya hanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tema
saya ulangi lagi, yang kita pelajari hari ini. Belajar tetap bisa fokus dan konsentrasi kepada tujuan hidup yang Tuhan tetapkan buat kita. Apapun kondisinya, apapun keadaannya dan situasinya. Maka itu Ibrani 12 ayat 2 jelas sekali kita belajar. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Wih, luar biasa. Untuk apa? Kepada Yesus yang memimpin kita dari iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapak untuk itu. Saudara, saya percaya semua kita, ya semua kita pasti sering dapat gangguan untuk tetap fokus atau konsentrasi kepada tujuan. Betul? Pasti semua kita sering ngalami itu. Wajar, namanya manusia. Nah, coba kita renungkan ilustrasi ini. Dari semua orang-orang yang punya profesi menjalankan sebuah alat transportasi, ya, menjalankan sebuah alat transportasi, baik itu kereta api, baik itu mobil, bis, baik itu kapal laut, baik itu pesawat. Saudara perhatikan, semua kita pasti tahu jawaban pertanyaan saya. Dari semua profesi itu, mana yang perlu sangat memiliki konsentrasi yang kuat dan akurat? Antara supir, antara masinis, ya, antara nakoda dan pilot. Betul? Mana yang perlu konsentrasi paling kuat? Ya, kita jawab pilot. Ya, bukan berarti yang sopir bis, sopir mobil, yang masinis, nakoda kapal enggak konsentrasi, tidak. Tapi yang saya mau katakan yang lebih harus fokus, yaitu pesawat. Nah, untuk itu marilah kita semuanya belajar kepada pilot. Dan ayo kita belajar hari ini jadi pilot. Bukan pura-pura loh, konsentrasi. Maka itu tes pilot itu berat. Dan setiap sekian waktu secara berkala pilot terus dites kejiwaannya. Karena konsentrasinya dituntut penuh. Betul Oji? Ya, pilot konsentrasinya penuh karena terbang. Nah, saudara, dalam hidup ini pasti gangguan untuk tetap fokus dan konsentrasi itu luar biasa. Berapa tahun yang lalu ya di New York, ya ada pesawat mau baru take off kalau nggak salah. Tiba-tiba mesin pesawat mereka kemasukan burung yang terbakar. Nah, maka itu pilotnya itu dapat penghargaan, namanya kalau nggak salah Steinberger atau siapa saya lupa. Ini dalam keadaan panik karena New York itu padat perumahannya. Satu-satunya lokasi yang aman untuk mendaratkan pilot ini di sungai. Ya, di New York itu ada sungai besar. Saya lupa apa namanya. Dan itu musim dingin karena bulan Januari. Sungai pun sedang beku. Wah, pilot ini jadi terkenal. Dapat penghargaan. Baik dari pemerintah Amerika, baik dari asosiasi pilot, baik dari perusahaan pesawat yang dia terbangkan. Hebat sekali. Schulenberger kalau nggak salah namanya ya. Kalau ada yang ingat tolong saya. Saudara, pesawatnya bisa landing di atas sungai. Bayangkan dengan penumpang yang cukup penuh. Akhirnya satu persatu bisa selamat. Waktu lihat di TV bagaimana mereka mengeluarkan penumpang
di tengah sungai yang beku itu hebat. Tidak ada satupun korban. Maka itu pilot ini dapat penghargaan yang luar biasa. Saudara, mempertahankan fokus. Terima kasih Calgary hadir, puji Tuhan, kita belajar. Tadi saya lihat juga Calgary, saudara yang lain hadir. Maka itu kita harus belajar dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, untuk menggenapi Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Konsentrasi kita, fokus kita. Nah, kembali dengan COVID-19, ya, dengan COVID-19, terus terang, konsentrasi kita bisa terganggu. Wajar tidak? Konsentrasi kita bisa terganggu. Tadi pagi seorang anak yang papanya dinyatakan positif, dia nangis. Wajar, dia takut. Saya kuatkan dia. Sudah banyak yang Tuhan sembuhkan, bahkan lebih parah dari papamu. Saya ajari dia, sekarang fokusmu bukan kepada virus itu yang ada dalam tubuh papamu. Ayo fokusnya, saya kuatkan dia, dia terhibur. Ini sudah menjelang masuk tahun baru. Saya bilang pada anak itu, percaya nggak? Untuk tahun 2021, keluargamu, papa, mama, kamu, adikmu, siapa dalam keluarga besarmu, Tuhan akan bawa. Tuhan izinkan ini terjadi, supaya kalian belajar sesuatu yang luar biasa untuk hidup kalian. Terhibur anak ini. Jadi fokusnya diarahkan kepada apa rencana Tuhan yang di depan untuk tahun 2021, bukan kepada sakit itu. Nah, ini yang perlu kita buat. Maka itu ketika seorang pilot ini tiba-tiba dalam bahaya pesawatnya, dituntut konsentrasi yang penuh. Nah, seorang pilot dalam keadaan bahaya, apalagi terbang di New York waktu itu, saudara, konsentrasinya harus bercabang. Pertama, ini penumpang duluan dipikirin. Kedua, bagaimana mesin yang sudah terbakar ini, yang lain masih hidup, bagaimana menjalankan semua. Bayangkan ya, di kokpit itu ada berapa ratus tombol. Itu kalau nggak konsentrasi penuh bisa salah tekan tombol, malah berantakan. Yang ketiga, pilot ini harus mikir, ini dilandingkan di mana? Nggak mungkin balik ke bandara, karena di New York ada 2 airport besar, LaGuardia dengan JFK. Nggak mungkin balik. Maka itu pilot ini luar biasa. Waktu saya mempelajari itu, hebat konsentrasi pilot ini. Akhirnya mereka bisa mendarat, pesawatnya selamat semuanya. Ya, coba cari Sullenberger, kalau nggak salah itu nama pilotnya. Ya, bulan Januari, musim dingin di Amerika. Nah, itu yang kita mau pelajari. Ada banyak hal yang Tuhan ingin kita tetap konsentrasi kepada panggilan dan tujuan hidup kita. Kita tidak boleh terpengaruh oleh situasi yang ada di sekitar kita. Jelas ya? Nah, terus bagaimana caranya? Nah, ada berapa hal yang kita bisa pelajari untuk tetap konsentrasi. Yang pertama, mata kita. Karena fokus dan konsentrasi memerlukan mata kita. Termasuk, saya nggak tahu anak saya tunanetra, Adik Gunawan ikut gabung atau tidak. Luar biasa, dia tunanetra. Tapi sekarang dia jadi pengajar hebat. Hari-hari terakhir saya dengar Adik Gunawan, anak saya tunanetra ini, mulai didatangi, dipanggil untuk mengajar. Beberapa CEO dari perusahaan bank maupun swasta yang mereka mengalami gangguan penglihatan. Nah, itu stres, saudara. Karena bukan
tunanetra sejak lahir. Tapi tunanetra di hari-hari ini tiba-tiba saja, entah karena penyakit ini, ya saya enggak diskusi tentang jenis penyakitnya. Tapi beberapa CEO dari perusahaan ini stres karena penglihatannya menurun sampai 90 sekian persen, mulai hilang. Nah, saya dengar anak saya Adi Gunawan ini dipanggil untuk menguatkan mereka, untuk menghibur mereka, untuk mengajari menggunakan aplikasi di HP smartphone yang mereka punya. Wah, waktu saya mendengar kisah itu dan ditunjukkan foto-fotonya, bahkan videonya, bagaimana dia menjadi tutor, ya, mengajar CEO ini, ya, dari melek tiba-tiba penglihatannya turun sekian puluh persen. Itu stresnya luar biasa. Dan hasilnya hebat. Mereka memuji-muji Adi Gunawan ini karena bisa. Nah, saudara bisa cari di Google, ya, Adi Gunawan Institute. Nah, tapi ada dua Adi Gunawannya di situ. Yang satu yang bagian hipnoterapi, nah bukan yang itu. Tapi Adi Gunawan Institute dari Malang, ya. Saya lupa ini membedakannya bagaimana di Google, ya, Adi Gunawan Institute. Saudara akan dengar kesaksian. Di situ banyak video-video dia. Bagaimana dalam keadaan tunanetra bisa menolong banyak tunanetra yang lain. Nah, jadi walaupun tunanetra harus tetap fokus. Tidak boleh kehilangan konsentrasi. Hebat juga. Nah, bahkan Adi Gunawan ini bisa main game, saudara. Saya pertama kali lihat dia, kamu main game? Gamenya bukan game yang gampang-gampang. Game perang. Nah, saya tanya, dari mana kamu tahu nembaknya? Ini ada musuh dari sebelah situ. Ya, itulah hebatnya tunanetra, diberi kepekaan khusus. Jadi Pak, saya konsentrasi, dengar, ini dari mana? Wah, ini hebat sekali. Bahkan sekarang di Jerman sudah keluar. Saya lupa, apa. Jadi kacamata untuk tunanetra yang bisa memvisualisasikan dengan kacamata itu apa yang dilihat di depannya. Wih, luar biasa. Saya janji pada dia, nanti kalau papa ke Jerman, papa akan belikan kacamata itu untuk kamu. Wih, hebat sekali. Nah, saudara, apalagi yang melek. Yang tunanetra saja perlu fokus, perlu menjaga konsentrasi. Ya maaf, yang melek saja perlu, apalagi yang tunanetra. Nah, maka itu kalau kita bisa ketemu tunanetra yang seperti itu, semangat hidupnya luar biasa. Kita terdorong untuk semangat. Maka itu kalau kita masih bisa melek, bisa melihat, jangan kalah dengan yang tunanetra. Kalau saudara bisa ketemu Adi Gunawan itu senyum terus. Ya, selama saya kenal dia, saya nggak pernah dia cemberut. Hebat sekali pelayanannya. Tiap hari orang kontak dia dan dia mengajar. Nah, bayangkan dalam kondisi seperti itu, dia ngajarnya online, saudara, secara virtual. Keren nggak? Maka itu kita jangan kalah. Puji Tuhan untuk contoh-contoh itu. Maka itu mari kita belajar dari tunanetra ini. Nah, sekarang kita lihat Markus pasal 10, ya, tentang Bartimeus. Markus 10 mulai 46. Ayat 46. Markus 10. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong. Bayangkan, dengan murid-muridnya keluar dari Yeriko dan orang banyak yang berbondong-bondong. Jadi nggak tahu jumlahnya berapa banyak. Wih, pasti banyak. Karena Tuhan Yesus diikuti oleh banyak orang. Walaupun sebagian besar mereka motivasi ikut Yesus kan salah. Nggak apa-apa. Yang penting jumlahnya ini loh kita harus tahu. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus.
anak Timeus. Bar itu bahasa Ibrani, kalau bahasa Arabnya bin, jadi anaknya. Maka itu ditulis Bartimeus anak Timeus. Bar. Jadi kalau bahasa Arabnya yang bernama bin Timeus, bapaknya namanya Timeus. Duduk di pinggir jalan. Coba kita bayangkan, ya, orang buta duduk di pinggir jalan, terus dengar suara rame, suara ribut, suara orang banyak. Bisa bayangkan ya. Nah, tunanetra itu kan matanya ada di telinganya. Nah, saya bayangkan Bartimeus ini konsentrasi penuh. Ini rombongan siapa? Karena dia duduk di pinggir jalan, boleh katakan tiap hari, maka dia sudah hafal. Kalau tentara Romawi yang lewat rombongannya, suara apa yang dia tandai? Kalau ahli-ahli Taurat yang lewat, orang Farisi, rombongannya, Bartimeus bisa menandai apa? Kalau para pemungut cukai yang lewat, dia bisa menandai. Nah, kali ini dia agak bingung. Siapa yang lewat? Berbondong-bondong orang lewat. Nah, dia konsentrasi. Lihat ayat 47. Tolong kami Roh Kudus untuk konsentrasi kami tidak terganggu dalam nama Yesus. Yang pertama tadi kita belajar fokus konsentrasi mulai dengan mata kita. Apa yang kita lihat, saudara, itu bisa mempengaruhi kita. Saya ulangi, apa yang kita lihat bisa mempengaruhi kita. Kemarin sore ketika kami berunding, panitia Natal ngajak saya berunding, ya saya bilang nggak apa-apa, ditunda dulu Natal sampai semuanya aman. Ya tapi, nah bagian tim ini sudah siap semua, tim dekorasi, pokoknya mau dibuat meriah acara Natal hari Jumat nanti. Saya bilang nggak apa-apa, sudah latihan bagus, kita tunda, nggak tahu sampai kapan. Jadi saya kuatkan mereka. Nah, terus saya bilang yang penting hati kita tetap memuliakan Tuhan. Oke ya, nah itu fokusnya, itu konsentrasinya. Tapi sekarang ini yang kedua, bagaimana kita tetap fokus setelah mata kita jaga baik-baik, jangan melihat yang salah. Sekarang yang kedua, fokus konsentrasi kita akan tujuan hidup bisa terganggu ketika kita mendengar hal yang salah, atau kita mendengar hal yang benar tetapi respon atau reaksi kita itu salah, maka yang benar pun jadi salah di hidup kita. Betul tidak? Maka itu lihat ayat 47. Si Bartimeus, anak Timeus, si buta ini, ketika didengarnya, jadi pakai telinga karena dia tunanetra. Begitu pula saudara dan saya. Ketika kita mendengar sesuatu, ya, kita nggak bisa mempengaruhi orang yang memperdengarkan sesuatu kepada kita. Itu hak mereka. Saya ulangi, saudara dan saya tidak punya hak untuk mengajar, memberitahu, mempengaruhi orang-orang di sekitar kita yang mengeluarkan suara apa saja, karena itu hak mereka. Ya, kalau kita bisa memperingatkan, ya memperingatkanlah. Tapi kan kita nggak punya hak. Maka itu penting apa yang kita dengar. Bagaimana kita bisa
konsentrasi. Tetap apapun yang kita dengar dalam hidup ini. Nah, ini loh. Si buta ini luar biasa pendengarannya. Perhatikan ayat 47 Markus 10. Ketika didengarnya bahwa itu, apa itu? Rombongan orang yang ramai saat itu. Ternyata Bartimius ini bisa mendeteksi itu rombongan siapa yang lewat, kok ribut dan ramai sekali. Perhatikan kalimat ini. Papa terima kasih ada firman seperti ini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah rombongan, saya tambahkan kata ini ya, adalah rombongan Yesus orang Nazaret. Coba perhatikan. Hebat si buta ini bisa mendeteksi ini rombongan siapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tolong, kalau saudara sedang menangani, menghibur, menguatkan saudara-saudara kalian yang dinyatakan positif karena virus ini, firman ini penting. Dokter mendiagnosa begini, begitu, terima. Karena itu dokter, mereka belajar. Kita mendengar. Dokter berkata begini, berkata begitu. Dengar, karena itu dokter. Tapi ini dia. Konsentrasi kita, ya, beritahu keluarganya. Konsentrasi keluarga. Tidak boleh mendengar suara dokter itu. Kita terima. Tapi tidak boleh menjadi hal yang salah di hidup kita. Lalu bagaimana keluarga? Mendengar apa? Nah, ini dia. Harus mendengar apa yang Tuhan pernah janjikan, yang Tuhan pernah katakan untuk keluarga kita. Itu fokus kita, itu konsentrasi kita. Maka itu ketika satu kepala keluarga semalam harus masuk rumah sakit karena sesak, saya kuatkan anaknya, istrinya. Fokus kalian bukan kepada apa yang papa dan suami kalian hadapi. Ingat, pasti kalau Tuhan izinkan, asal kita bisa menerima dengan hati yang lega, hati yang tulus, bahwa ini adalah persiapan besar untuk kita menghadapi 2021. Itu konsentrasi kita. Apa respon dan reaksi si buta ini ketika didengarnya bahwa yang ribut-ribut itu rombongan Yesus orang Nazaret? Ada reaksi, ada tindakan. Wih, ini luar biasa. Mulailah ia berseru. Kenapa Markus menulis jelas berseru? Ya pasti suara dia yang seorang. Enggak akan kedengaran kepada pribadi yang dia tunggu lama sekali, yaitu Tuhan Yesus yang dia tunggu. Maka itu Bartimius berseru supaya Yesus dengar. Di tengah bisingnya suara-suara itu, Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Tidak sedikit di antara kami masih kalah terhadap suara-suara yang ada di sekitar kami, sehingga suara Tuhan itu tertutup oleh suara-suara yang mengkhawatirkan dan menakutkan kami. Tapi sekarang kami mengambil keputusan, belajar dari saudara kami yang buta ini, Bartimius, untuk konsentrasi kami, fokus kami tetap kepada Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Ampuni kalau masih ada di antara kami masih mau dibodohi dan ditipu oleh iblis. Suara-suara mereka memenuhi pikiran kami,
Suara-suara si penipu dan suara-suara bapaknya si pembohong, si pendusta itu menguasai pikiran kami. Hari ini kami bertobat. Kami tidak mau dibodohi lagi oleh suara-suara itu. Kami hanya mau konsentrasi dan fokus kepada suara Gembala Agung kami. Gembala yang sangat baik, yang sangat tahu akan apa yang kami perlukan dalam hidup. Kami bertobat Tuhan. Dan kami mengambil keputusan untuk kami konsentrasi penuh kepada suara Gembala Agung kami. Suara yang lembut, suara yang manis, tapi tegas, menguatkan dan menghibur kami kalau kami dengar suara Gembala kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Saudara, saya doa dengan serius untuk setiap saudara yang hari-hari ini masih dibodohi oleh apa yang dilihat, walaupun itu benar, tapi yang saudara lihat itu menakutkan. Lepaskan itu dan fokus melihat Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau masih ada di antara kita yang hari-hari ini terganggu konsentrasi kita karena kita mendengar suara. Dokter bilang begini, teman bilang begitu, tetangga bilang begitu. Aduh, hari ini bertobat. Ayo fokus kita. Kita kembali ke ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah rombongan Yesus orang Nazaret, mulailah Bartimius berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, mari kita perhatikan ya perbedaan. Saya dulu juga tidak terlalu memperhatikan. Oh puji Tuhan, Pak Pendeta Yosin dari Kudus bergabung. Sudah lama ini Ko Yosin. Ya, saya itu telepon tapi berapa kali enggak aktif. Ini masalah percetakan buku. Nanti kontaknya Ko Yosin. Ya. Nah, Peti ini yang Kodin pernah ngomong, ada hamba Tuhan mau nyetak buku itu. Ya, nanti kita lanjut. Seruan Bartimius ini ada perbedaan dengan apa yang dia ketahui. Saya ulangi, seruan Bartimius ini memanggil Tuhan itu beda dengan apa yang dia ketahui. Coba lihat masih ayat 47. Ini penting saudara. Sampaikan kepada semua saudara-saudara kita yang hari-hari ini gak bisa konsentrasi karena ekonomi berat, keuangan makin menipis, ada yang sakit. Hari ini kita belajar tetap fokus dan konsentrasi. Ketika didengarnya bahwa itu adalah rombongan Yesus orang Nazaret, jelas. Dan memang pada masa itu seluruh Yerusalem, Bethlehem, Yudea, pokoknya Israel tahu Yesus itu orang Nazaret. Karena waktu dia lahir baru umur berapa saat Herodes jahat dan Tuhan bilang kepada Yusuf, kamu ngungsi ke Mesir. Karena raja itu gak suka dengan bayi ini, Yesus ini. Berangkatlah mereka ke Mesir. Berapa tahun kemudian gak ditulis. Datang kembali firman Yahweh Tuhan. Baliklah kamu. Karena raja itu sudah mati. Nah, karena Yusuf itu memang tinggal di Nazaret, walaupun dia asalnya orang Bethlehem yang tidak lain adalah keturunan Daud. Jadi balik dari Mesir, mereka bertiga tidak ke Bethlehem karena mata pencariannya hidupnya bukan di Bethlehem tapi di Nazaret. Jadi 99,sekian% orang-orang Yahudi masa itu tidak tahu, bukan lupa, kalau Yesus itu ternyata berasal dari Bethlehem, bukan dari Nazaret. Tapi karena balik dari Mesir sudah remaja, maka orang taunya Yesus orang Nazaret.
kisah ini. Nah, wajar kalau Bartimius berseru, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Memang begitu dikenalnya. Tapi seruannya loh saudara, itu yang kita harus belajar. Nah, maka itu si buta ini mata jasmaninya tidak melihat, tapi ternyata mata hatinya itu luar biasa. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, rombongan Yesus orang Nazaret, tapi berserunya kok bukan Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Loh, kenapa dia berkata Yesus anak Daud, kasihanilah aku? Ayo kita belajar. Kepada si buta ini, konsentrasi dan fokus hidupnya ke siapa? Bartimius tahu Yesus itu orang Nazaret. Bahkan seluruh Israel tahu dia memang orang Nazaret karena ikut bapaknya yaitu Yusuf. Oke, orang Nazaret. Tapi nggak tahu bagaimana dalam fokus imannya, dalam fokus konsentrasinya, dia tahu Yesus ini anak Daud. Mari kita bongkar apa bedanya Yesus orang Nazaret dan Yesus anak Daud. Beda jauh. Kalau Yesus orang Nazaret, berarti Tuhan Yesus itu tukang mebel, tukang kayu. Maka itu waktu Jokowi terpilih jadi presiden periode pertama, wah, orang Indonesia pintar mencocok-cocokkan. Nah, itulah istilah Jawa, ilmu cocokologi, ya, dicocok-cocokkan. Ada istilah dalam bahasa Jawa yang nggak ngerti nggak apa-apa. Otak-atik gatuk. Ya, jadi disambung-sambung. Oh, Yesus itu, Pak Jokowi itu seperti Yesus, sama tukang kayu. Ya, nah, bukan begitu. Oke lah, sudah. Nah, kalau Bartimius berseru, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Tahu nggak? Langsung Bartimius dapat meja kursi satu pasang, almari, dan tempat tidur. Karena yang dipanggil Yesus orang Nazaret, yang adalah tukang kayu. Lalu, kalau dia memanggil Yesus anak Daud, tapi kalau yang dipanggil Yesus anak Daud, saudara, beda jauh. Apa itu anak Daud? Berarti keturunan raja. Maksudnya apa ini? Jadi jangan salah panggil ya. Iya, jangan salah panggil. Sebab banyak Yesus yang lain. Betul. Wih, keren sekali tulisan itu. Banyak Yesus plus ini, banyak Yesus plus itu. Nah, itu jangan. Jadi Yesus itu Yesus. Tidak perlu plus minyak urapan, tidak perlu plus banner, plus ini. Tidak. Yesus itu Yesus. Setuju? Jangan ditambahin. Kalau kita menambahkan Yesus plus ini plus itu, justru kita menghina dan merendahkan otoritasnya sebagai raja segala raja. Karena Bartimius memanggil Yesus anak Daud, berseru, berarti dia memanggil raja segala raja. Kasihanilah aku. Wih, ini luar biasa saudara. Kasihanilah aku. Kembali Markus 10 ayat 48. Terima kasih Bapak. Maka itu hari-hari ini ayo konsentrasi kita yang macam-macam. Nah, masalah terjadi. Apa? Yaitu orang-orang di sekitar kita ini loh, yang seringkali ya, maaf, maksudnya baik, tapi ngaco. Maaf ya, orang-orang di sekitar kita. Maka itu perhatikan. Banyak orang
menegurnya supaya ia diam. Perhatikan, ada dua tujuan. Kenapa orang banyak menegurnya? Satu, pasti direndahkan, diremehkan. Siapa kamu? Pengemis buta lagi. Ngapain teriak-teriak? Pasti ada yang nyinyir. Atau kata nyinyir, orang seperti kamu. Nggak mungkin Tuhan Yesus memperhatikan kamu. Wajar bukan? Sudah pengemis, buta lagi, teriak-teriak lagi. Yang kedua, pasti begini. Hei, jangan ribut. Kamu ganggu saja. Kami ini lagi rebutan. Mau berjumpa dengan Yesus itu. Kamu suruh buta, pengemis, ribut lagi. Wajar bukan? Itulah sikap manusia. Suka meremehkan orang lain. Mari kita bertobat. Bapa, ampuni kami. Yang suka meremehkan orang lain, ampuni kami. Namun semakin keras. Ini loh yang luar biasa. Oke, ada komen di sini. Ya, kalau Yesus tidak dipanggil anak Daud, pasti Yesus nggak menolong si buta. Bukan nggak menolong. Ya, kalau dipanggil orang Nazaret dia cuma dapat kursi karena dia tukang kayu. Oke. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan tolong kami. Saya minta saudara-saudara yang sedang gabung di sini dan hari-hari ini ada di antara kita, konsentrasi kita sedang terganggu dengan macam-macam suara yang muncul hari-hari ini. Maukah kita tetap konsentrasi pada suara gembala agung kita? Ingat Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan domba-domba enggak cuma mendengar suara gembala. Ada kalimat penting. Dan mereka mengikut aku. Terima kasih Bapak. Hari ini yang masih dibodohi dan ditipu oleh si kunyuk itu, oleh penipu dan bapaknya pembohong itu, karena saudara sedang dialihkan konsentrasi saudara kepada suara-suara yang lain. Bertobat hari ini karena saudara menghina suara gembala agungmu. Tolong catat, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikut aku. Di masa-masa yang begitu sulit, tentang ekonomi sulit, virus ini makin kurang ajar, saudara dan saya harus tetap fokus, harus tetap konsentrasi kepada suara gembala. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka. Terima kasih kita dikenal dan mereka mengikut aku. Tolong sampaikan kepada semua keluarga, saudara, rekan yang dinyatakan positif, supaya konsentrasi dan fokus mereka hanya kepada gembala agung kita, bukan ke yang lain-lain. Ekonomi berantakan pun karena suasana begini, tetaplah fokus pada suara gembala kita. Ini penting. Sus Ida, jangan menyerah, fokus konsentrasi kepada gembala agung kita. Ini ada saudara kita yang saya sebut tadi namanya. Ayo, ada komen, Tuhan Yesus tolong kami untuk peduli teriakan jiwa-jiwa yang menderita, bukan malah membungkam mereka. Ampuni kami Tuhan, kalau kami egois malah membungkam mulut mereka. Terima kasih untuk doa yang luar biasa. Saya lanjutkan. Jadi dengarkan suara gembala agung kita, karena dia sayang kita, dan kita harus fokus kepada gembala agung itu. Dia mengenal kita dan kita harus mengikut dia. Kembali ke Markus 10 bagian terakhir.
selalu fokus dan fokus kepada Tuhan Yesus, maka kita aman dan sentosa. Puji Tuhan, dari Cibinong menulis itu. Mari ayat 49. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah kepedulian Tuhan Yesus. Dan inilah hati yang dimiliki oleh Presiden kita sekarang. Di tengah kerumunan orang banyak, Presiden kita tetap punya waktu untuk mau selfie bersama beberapa orang yang minta. Luar biasa. Ingat berapa waktu yang lalu viral? Ya, puji Tuhan. Buku, ini anak saya yang dinyatakan tadi pagi sudah bisa keluar dari rumah sakit, tapi istrinya dan mertuanya masih ada. Percaya Tuhan buat mujizat. Nah, ingat viral berapa waktu yang lalu, agak lama. Di tengah kerumunan orang banyak, Presiden menghadiri satu tempat. Tiba-tiba ada anak, nggak tahu umur berapa, laki-laki. Tapi anak ini agak terbelakang secara kejiwaan. Teriak, minta dipeluk Presiden. Wih, saya nangis waktu lihat video itu. Masih ingat ya? Presiden Jokowi langsung menerima dan digendong anak itu. Anak itu senangnya luar biasa. Lalu ibunya diwawancara oleh reporter. Bilang, sudah lama anak saya ini pengen ketemu Presiden. Saudara, begitu rendah hatinya Presiden. Ternyata ini yang Tuhan Yesus katakan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Wih, saudara, betapa malunya orang-orang yang membentak tadi. Hei, diam kamu, pengemis, buta, ribut lagi. Ternyata Tuhan Yesus mendengarkan seruannya. Seringkali fokus kita dikacaukan iblis dengan berita-berita yang tidak penting. Betul. Panggillah dia. Mau gak mau, mereka memanggil orang buta itu. Nah, gak disebut namanya, orang buta itu. Tetap meremehkan. Dan berkata kepadanya, saudara, lagi sekali yang sedang terganggu pikirannya dengan suara-suara macam-macam, bertobat hari ini. Dengar. Kalau saudara dan saya tetap bisa konsentrasi kepada Gembala Agung kita. Kalau kita tetap bisa konsentrasi kepada apa yang Tuhan buat. Lihat hati Yesus terhadap kita. Yang mau mendengarkan suaranya, mau taat hidup pada suaranya. Enggak taat kepada si setan-setan itu yang membohongi dan menipu banyak orang. Stop hari ini. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang itu, orang buta itu. Dan Yesus berkata kepadanya, oh luar biasa. Iya, uji, buku, COVID. Tapi hari ini sudah diizinkan pulang. Ya, nanti Papa kasih WA, nomor WA-nya. Buku, masih ingat Bang Fauzi? Ya, dia mau tanya WA-mu, nanti Papa kasih. Kuatkan hatimu. Luar biasa. Berdirilah. Orang banyak ngomong, maaf, bukan Tuhan Yesus. Kuatkan hatimu. Wih, luar biasa loh. Kamu dapat kesempatan. Dia memanggil engkau. Ayo, kira-kira kalau kita Bartimius, wih, senangnya luar biasa. Lalu Bartimius menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Luar biasa. Tanya Yesus kepada Bartimius, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai hari ini pun Tuhan Yesus masih perhatikan kami. Terima kasih. Kami tidak meragukan kasih Tuhan dan perhatian Tuhan terhadap kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Percaya tidak? Sampai hari ini pun Tuhan masih bertanya itu kepada kita masing-masing.
Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Ini baru pertama kali Bartimeus jumpa Tuhan Yesus. Nah, kita kan sudah hidup dengan Tuhan, pasti lebih daripada itu. Jawab orang buta itu, Rabuni, artinya guru. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, telah memulihkan engkau, telah menyembuhkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, ayo dalam situasi segawat ini, segenting ini, kita bergerilya, ya, menerobos wilayah musuh yang begitu banyak merusak iman dan fokus beberapa saudara-saudara kita dalam masalah ekonomi dan kesehatan seperti ini. Ayo kita fokus. Serius, saudara, serius. Ini dia. Saudara, penting sekali kita fokus. Jadi percayalah, sampai hari ini Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Sampai hari ini Dia tetap sama. Kalau saudara dan saya tidak kehilangan fokus, kalau saudara dan saya tetap memandang kepada Yesus yang memulai memimpin kita dalam iman dan menuntun memimpin iman kita sampai kepada kesempurnaan, maka